Salam, selamat malam Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arki Gustavino, kelas PPN tingkat 1A. Di sini saya akan membawa materi tentang genetika manusia. Genetika manusia. Pengertian genetika manusia pada dasarnya merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu kata genetics. Kata genetics ini berasal dari salah satu kata yang ada dalam bahasa Yunani, yaitu genos, yang memiliki arti melahirkan. Jika diartikan dari katanya, maka genetika merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk lahirnya gen makhluk hidup. Jika diartikan secara lengkap, pengertian genetika adalah sebuah cabang ilmu biologi yang berfokus pada bidang pewarisan sifat yang terjadi pada organisme makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia, maupun suborganisme makhluk hidup seperti virus dan prion. Secara luas, genetika membahas mengenai yang pertama, struktur materi genetik meliputi gen, kromosom, DNA, RNA, plasmid, episom, dan elemen transposabel. Yang kedua, reproduksi materi genetik meliputi reproduksi sel, replikasi DNA, dan lainnya. Yang berikut, kerja materi genetik meliputi ruang lingkup materi genetik, transkripsi, genetik, dan lainnya. Yang berikut, perubahan materi genetik meliputi mutasi dan rekombinasi. Yang berikut, genetik dalam populasi. Yang berikut, yang berikut dasar-dasar atau pewarisan sifat. Seorang biarawan dari Austria bernama Gregor Johann Mendel menjelang akhir abad ke-19 melakukan serangkaian pencobaan persilangan pada kacang Hirsis Pesium sativum. Setelah percobaan dilakukan selama bertahun-tahun tersebut, Mendel berhasil menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat yang kemudian menjadi landasan utama bagi perkembangan genetika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Berkat karyanya, Mendel disebut sebagai bapak genetika. Alasan Mendel memilih kacang Hirsis sebagai bahan percobaan adalah: yang pertama, memiliki pasangan sifat beda yang mencolok. Yang kedua, mendapat melakukan penyerbukan sendiri. Yang ketiga, mudah dilakukan penyerbukan silang. Yang berikut, waktu diperlukan untuk menghasilkan keturunan cepat. Yang terakhir, mempunyai keturunan banyak. Yang berikut ciri-ciri genetika manusia. A. Sel. Pada tahun 1899, teori sel dikemukakan oleh F. Schlesinger dan D. Skoman mengatakan sel adalah unit terkecil kehidupan, serta sel yang dikemukakan oleh R. Virchow pada tahun 1859 mengatakan sel berasal dari sel, yang artinya setiap sel berasal dari sel sebelumnya yang mengalami pembelahan. Weismann pada tahun 1887 mengemukakan bahwa sel terdapat dua macam plasma di dalamnya, yaitu plasma beni atau germplasma dan plasma tubuh atau hematoplasma. Plasma beni inilah yang membentuk sel kelamin atau gamet yang nantinya akan membagi turun-temurun sel kelamin yang kemudian menumbuhkan plasma tubuh. Dengan demikian, bahwa pembawa sifat keturunan terdapat di dalam sel kelamin. B. Kromosom. Teori kromosom yang diperkenalkan oleh T. Biferi pada tahun 1891 yang menyatakan bahwa kromosom itu membawa sifat herediter, atau kromosom merupakan pembawa gen yang dapat di dalam inti sel atau nukleus, dan dilihat dari arti kata kromosom yang berasal dari bahasa Yunani, dapat diartikan sebagai barang yang mampu menyerap warna. C. Unit terkecil. C. Gen, yaitu unit terkecil yang membawa bahan sifat keturunan ke dalam gen. Kata gen ditemukan oleh W. Johansen pada tahun 1909 sebagai pengganti istilah determinan, faktor atau elemen yang lebih dahulu dikenalkan oleh Gregor Mendel. Gen memiliki peran sebagai pengaturan menumbuh
berbagai jenis karakter dalam tubuh, baik karakter fisik maupun morfologi, fisiologi, anatomi, maupun psikis seperti pemalu, penakut, pesimis, pemarah, dan sebagainya. Pada umumnya, kromosom bersifat homolog atau berpasangan, maka gen juga digambarkan pula berpasangan. Yang berikut sifat autosomal. Pewarisan sifat. Yang pertama, pewarisan sifat. Tipe-tipe pewarisan sifat autosomal ialah tipe pewarisan sifat keturunan ditentukan oleh gen pada autosom sehingga dapat dijumpai pada jantan maupun betina karena keduanya mempunyai autosom yang sama. Tata cara pewarisan genotip tipe ini adalah bahwa suatu individu meneruskan satu gen dari tiap induknya untuk membentuk pasangan gen tersebut. Jika induk yang satu memiliki dua gen yang berbeda, maka keturunan akan menerima salah satu dari dua gen itu dengan probabilitasnya yang sama. Yang berikut autosomal dominan. Pertama, pewarisan sifat autosomal dominan ditentukan oleh gen-gen yang terdapat di dalam DNA pada autosom atau kromosom somatis, yaitu diantaranya pasangan kromosom Q1 sampai dengan pasangan Q22. Pada pasangan kromosom, huruf pertama adalah genotip yang terdapat pada kromosom pertama dan huruf kedua adalah genotip yang terdapat pada kromosom kedua. Yang ketiga, misalnya tertulis genotip PP, P besar dan P kecil. Pada pasangan kromosom, maka pada kromosom pertama terdapat gen dominan P besar, dan pada kromosom kedua terdapat gen untuk genotip P besar PP pada kromosom pertama maupun kedua terdapat gen dominan, sedangkan untuk genotip P kecil PP pada kromosom pertama maupun kedua terdapat gen resesif. Pewarisan sifat ini jenis ini ditentukan oleh genotip dominan atau huruf kapital. Yang berikut, apabila genotip dominan ini ada, maka sifat tertentu yang ditemukan akan muncul genotipnya. Yang berikut sebagai contoh, jika ada satu gen dominan P besar saja misalnya genotip P besar dan P kecil, maka sifat yang diwariskan akan muncul karena gen dominan ini akan mendominasi dan menutup gen resesif P kecil. Yang terakhir, yang berikut, jika pasangan berupa gen resesif semua misalnya P kecil PP, barulah sifat yang dipengaruhi oleh gen resesif ini akan muncul. Tentu saja jika genotipnya dipengaruhi oleh dominan semua misalnya P besar PP, sifat yang diwariskan oleh gen dominan ini akan muncul. Yang berikut, fungsi gen. Gen berada di seluruh tubuh. Fungsi gen adalah seperangkat instruksi yang menentukan seperti apa organisme itu, penampilannya, bagaimana bertahannya, dan bagaimana berperilaku di lingkungannya. DNA dan gen ditularkan melalui garis keturunan. Blok pembangunan DNA disebut nukleotida yang terdiri dari 3 bagian, yaitu gugus fosfat, gugus gula, dan satu dari tempat jenis basa nitrogen. Gen terdiri dari kombinasi panjang 4 basa nukleotida yang berbeda, yakni adenine, G-sitosin, G-guanin, dan D-timin. Yang berikut cara kerja gen. Setiap gen memiliki pekerjaan khusus yang harus dilakukan. DNA dalam gen mengerjakan instruksi tertentu untuk membuat protein dalam sel. Protein adalah blok bangunan untuk segala sesuatu dalam tubuh Anda. Tulang dan gigi, rambut dan telinga, otot dan darah, semuanya terdiri dari protein. Protein itu membantu tubuh sembuh, bekerja dengan baik, tetap sehat. Gen yang telah berubah disebut sebagai mutasi. Selain mempelajari gen, peneliti juga berusaha menguasai rahasia gen yang tak berfungsi dengan baik. Salah satu metode yang sedang diuji adalah mengganti gen yang sakit dan dengan gen yang sehat. Penurunan rantai seksual. Yang pertama, dominan adalah fenomena satu variabel atau alel
pada suatu kromosom yang menutupi atau mengesampingkan efek varian yang berbeda dari gen yang sama pada salinan lain dari kromosom. Varian pertama tersebut dominan dan resesif kedua. Keadaan memiliki dua varian yang berbeda dari gen yang sama pada setiap kromosom pada awalnya disebabkan oleh mutasi pada salah satu gen, bagian baru atau de novo atau yang diturunkan. Yang kedua, resesif. Gen dikatakan resesif apabila berpasangan dengan gen yang lain yang memiliki dominan, ia akan tertutup sifatnya atau tidak muncul. Tetapi jika ia bersama gen resesif lainnya atau alelanya, sifatnya akan muncul. Dalam genetika, gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Yang berikut menentukan jenis kelamin. Jenis kelamin suatu organisme ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik merupakan faktor yang berperan dalam penentuan jenis suatu organisme. Hal ini karena faktor genetik ditentukan oleh materi genetik dalam kromosom, khususnya kromosom kelamin atau gonosom. Sementara itu, faktor lingkungan yang mempengaruhi perbedaan jenis kelamin suatu organisme dapat berasal dari lingkungan internal sel maupun lingkungan eksternal sel. Yang berikut contoh kasus genetika. Anemia. Pengertian anemia. Penyakit anemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Selain itu, anemia terjadi ketika hemoglobin dari sel-sel darah merah tidak cukup, seperti protein kaya zat besi yang memberi warna merah darah. Protein ini membantu sel-sel darah merah mendapat oksigen dari paru-paru tersebut. Yang berikut jenis-jenis anemia. Yang pertama ada anemia defensi folat. Yang berikut ada anemia defensi besi, anemia karena penyakit kronis, anemia hemolitik, anemia aplastik, anemia megapolastik, anemia perniciosa, anemia sel-sabit, dan terakhir yang berikut faktor-faktor anemia. Yang pertama, stimulasi produksi sel darah merah yang tidak memadai dipengaruhi oleh hormon. Yang berikut hipotiroidisme. Yang berikut beragam gangguan dapat meningkatkan kerusakan sel darah merah. Yang berikut kekurangan vitamin dan nutrisi seperti rendah zat besi, vitamin B12 dan folat. Yang berikut penyakit keturunan atau yang diturunkan dari orang tua. Yang berikut faktor lain seperti paparan sampai racun, tubuh dan sebagainya. Yang berikut penyebab anemia. Yang pertama, konsumsi obat-obatan tertentu. Yang berikut adanya eliminasi yang terjadi lebih awal dari biasanya pada sel darah merah yang disebabkan oleh masalah kekebalan tubuh. Yang berikut memiliki riwayat penyakit kronis seperti kanker ginjal, reumatoid, arteritis atau ulcerative colitis. Yang berikut mengidap beberapa bentuk anemia seperti thalassemia atau anemia sel sabit yang bisa diturunkan. Yang berikut memiliki masalah kesehatan dengan sumsum tulang seperti limfoma, leukemia, anemia aplastik atau myelodysplasia dan multiple myeloma. Yang berikut gejala-gejala anemia. Pertama, selalu merasa mudah marah, sakit kepala,
Yang berikut mengalami masalah sulit berkonsentrasi atau berpikir. Yang berikut sembelit. Yang berikut warna biru hingga putih pada mata. Yang berikut kuku menjadi rapuh. Yang berikut muncul keinginan untuk makan es batu, tanah atau hal-hal lain yang bukan makanan. Yang berikut pusing ketika berdiri. Yang berikut warna kulit pucat. Yang berikut sesak nafas, dan yang terakhir lidah terasa sakit. Yang berikut diagnosis anemia. Diagnosis dilakukan dengan cara tes darah untuk mengetahui jenis umum dari anemia yang terdiri dari yang berikut kadar zat besi atau vitamin B12, asam somat serta vitamin dan juga mineral. Yang berikut jumlah sel darah merah dan kadar hemoglobin dan jumlah retikulosit. Yang berikut komplikasi anemia. Yang pertama, sulit beraktivitas karena tubuh sudah lelah. Yang berikut mengidap masalah pada jantung seperti aritmia atau gagal jantung. Yang berikut masalah pada paru-paru. Yang berikut pada wanita hamil, komplikasi kehamilan dapat terjadi seperti bayi lahir prematur atau bayi lahir berat rendah. Yang berikut gangguan tumbuh kembang pada bayi jika anemia menyerang anak atau bayi. Yang berikut rentan mengidap infeksi. Cara pengobatan anemia yaitu yang pertama darah, yang kedua memberi obat dan dalam tubuh seperti suntikan eritropoietin. Yang berikut cara pencegahan anemia. Memastikan vitamin C yang cukup di dalam tubuh melalui makanan, minuman, atau suplemen. Hal ini agar tubuh dapat menyerap zat besi. Caranya dengan melakukan diet seimbang. Yang berikut konsumsi suplemen kalsium karena dapat mempengaruhi cara tubuh menyerap zat besi. Yang berikut hindari mengonsumsi minuman berkafein dan minuman vitamin C agar tubuh dapat menyerap lebih banyak zat besi. Berikut kesimpulan. Genetika merupakan salah satu ilmu mempelajari mengenai seluk-beluk lahirnya gen makhluk hidup. Jika diartikan secara lengkap, pengertian genetika adalah sebuah cabang ilmu biologi yang berfokus pada bidang pewarisan sifat yang terjadi pada organisme makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia maupun suborganisme makhluk hidup. Ilmu genetika lahir jauh setelah manusia ada. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.